Menurut gua, bintang tamu kita kali ini, ya bisa gue bilang melawan kodrat, Sob. Kenapa? Karena HR-V yang sejatinya adalah crossover, mobilnya tinggi, ini dikandasin sama doi. Penasaran? Simak terus di Godaan Lelaki. Halo Sobat Seva, selamat datang di YouTube-nya Seva by Astra. Senang banget akhirnya kita syuting perdana Godaan Lelaki di tahun 2024. Dan di sebelah gua udah ada Rafli nih. Halo. Halo. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini namanya mirip-mirip gua nih, ada Raffi, ada Rafli. Hati-hati ketukar ya Sob ya. Dan kita akan ngobrolin seputar kira-kira modifikasi apa aja yang sudah dilakukan Rafli ini di Honda HR-V yang ada di belakang kita ini. Penasaran? Stay tune, Sob. Oke, Raf, sebelum kita bahas soal modifikasinya nih ya, gue pengen tahu dulu dong, mungkin boleh lu ceritain sedikit tentang sejarah atau cerita lo awalnya gimana dengan mobil lo ini. Nah, sebenarnya sebelumnya tuh gue nggak pakai HR-V. Oke. Gue pakai Fortuner tahun 2014. Oke. Nah, enak sih sebenarnya mobilnya sih, cuman gede kan. Iya. Nah, kebetulan pada saat itu gue baru nikah, akhirnya gue butuh mobil yang lebih irit, Oke. terus gak terlalu besar juga dari segi cc-nya kan. Akhirnya gue ngambil lah Honda HR-V ini. Oke. Gitu. Mungkin supaya istri lo juga nyetirnya juga lebih gampang Betul, kali ya. lebih gampang, lebih satset lah. Lebih gitu. satset. Oke, berarti artinya lo pakai Honda HR-V ini dari tahun berapa? Gua kurang lebih 2 tahun lah, gua baru 2 tahun ya? 2 tahun Oke. yang lalu. 2 tahun udah jadi gini Sob bentukannya, gokil. Oke, kalau misalkan ngomongin sejarah modifikasinya gitu ya, pasti kan dari awal tampilannya kan nggak kayak gini kan? Betul. Dari mulai lo ngambil standar mungkin ya? Betul. Nah itu awalnya tuh gimana? Apa yang pertama kali lo ganti? Awal pas gua beli itu karena mungkin gua udah alhamdulillah ya punya duit sendiri gitu, akhirnya gua resell lah, kayaknya pengen gua ganti. Pertama sih velg dulu. Oke. Velg gua dulu itu ngambil velg ring 18, cuman velgnya agak gede tuh, jadi agak keluar. Iya. Kan karena ya awal-awal gue nggak terlalu ngerti modif lah ya, jadi pas gue liat keluar, ya udahlah keluar dikit, nggak ada masalah. Taunya pas kesini tuh, aduh kurang banget ternyata, aduh kok modif gue zaman dulu kayak gitu ya, cuman ya namanya juga perjalanan. Belajar. Kan? Betul. Benar. Habis itu berlanjut tuh ya, dari awalnya kan mungkin lo nggak mikirin, aduh velg velg, lebar velg, ya udahlah yang penting gue suka modelnya gitu kan, keren, colok gitu, aja di mobil aja, gitu betul. kan. Nah akhirnya seiring berjalannya waktu lo belajar nih, kemudian yang sesuai sama selera lo apa, yang mungkin sesuai fungsinya apa gitu kali ya. Betul. Oke. Nah kita ngomongin tadi udah sempat ketis juga tuh Sob, bahwa Rafli ini awal ganti velg doang nih ya, bahkan belum pendek, mobilnya masih standar ting-ting gitu ya. Ganti velg ring 18 yang ya gue udah kebayang gede sih. Mungkin nanti kita bisa tampilin footage ya, ada kan ya dokumentasinya? Ada. Nanti bisa kita tampilin supaya kebayang nih ya dulu seperti apa mobilnya. Kita nanti akan ngomongin velg, tapi sebelum kita ngomongin velg, gue pengen tahu dulu deh dari sektor eksterior nih ya. Gue ngeliat mobil lo tuh udah kalem-kalem agresif lah. Gue bilang ya kalem-kalem agresif. Yeah. Boleh dikasih tahu nggak yang diganti apa aja nih dari depan, samping, belakangnya? Kalau depan yang pertama paling kelihatan kayaknya kap karbon. Oh iya. Kap karbon aku ganti, terus grill. Oke. Grill aku juga ganti pakai grill modulo. Oh, modulo style nih ya. Betul, modulo. Terus headlamp, ini aku upgrade ke headlamp yang Prestige. Oke, udah bukan yang kalau yang biasa kan. Oh ini basicnya ACVT ya? Iya HR-V 2016 tipe E. Tipe E. Oke. Nah, kan dia kan aslinya kan yang kayak cuman reflektor gede biasa. Betul, gitu. reflektor gede. Ini akhirnya diganti pakai punya Prestige. Prestige. Yang pre-facelift ya, tahun 2016 juga. Lucu sih ya, jadi padat gitu. Ya, jadi lebih padat, jadi lebih berisi lah lampunya.
Sama dia ada DRL kan? Bener. Kalau nyala tuh Bener, cakep. Cakep. Ada Pro J-nya, ada DRL Betul. komplit sih ya. Gitu. Instead of custom mungkin ini bisa jadi opsi juga ya. Iya, mending gua upgrade sih. Ini yang di upgrade. Oke, dari lampu, terus grill, lampu, kap mesin, terus ada apa lagi di depan nih? Ini fog lamp gua cat mas. Oh, Fog ini lamp dicat? gua cat hitam ya. Awalnya tuh doff. Oke. Hitam doff biar sewarna lah sama lipsnya gitu kan, biar lebih clean. Gua cat hitam. Oke. Habis itu dari depan plat juga gua ganti, plat Oke, kecil, plat kecil. frame plate, terus sama lips. Sama lips ya. Lips gua pakai lips top line. Oke, top wide. Top line ya. Lips tuh kan ada banyak lah ya, kalau Balasari ini tuh setahu gua body kit. Oke. Ini kalau top line tuh hanya lips kecil aja. Add on aja ya. Add on aja, Oke. jadi nggak terlalu agresif lah, Iya, tapi iya, kelihatan iya. juga Iya. agresifnya. Manis kok. Dan kayaknya apa ya? Dia garis-garisnya tuh ketemu ya sama Ya ketemu, temukan bumpernya betul sama logo HRV ya. bumpernya tuh pas. Oke. Nah, Sob, ini kalau misalkan lo perhatiin, ini di lipsnya ini ada banyak stone chip yang artinya mobil ini emang dipakai harian ya. Betul, gue pakai harian daily. Bukan garage queen gitu yang lo Bukan, simpen ngeliatin bukan, doang bukan. gitu ya. Tapi emang Karena kebetulan mobil gue baru satu, jadi gue nggak mau pengen tetap kelihatan cakep. Ya mau nggak mau ya harus ada pay-nya lah pasti kan. bener ada pennya. Dan artinya ketika lo modifikasi mobil lo nikmatin setiap hari. Betul, gue gitu ya. nikmatin setiap hari. Dan yang lo pikirin satu lagi adalah secara fungsinya kan, karena lo pakai Iya, harian iya, ya iya. mesti bisa mengakomodir kebutuhan sehari-hari. Betul. Gitu. Oke, kalau dari sampingnya yang diganti apa aja nih? Samping ada spion karbon. Oke. Itu yang spion yang lamanya dicopot ya, covernya. Ganti yang ini. Oke. Terus lips juga samping, Oke. pasang lips. Ada add-on side juga. skirt di situ Ada ya? side skirt. Lips lagi. Side skirt ya, side Ada skirt. side skirt, nah. Side skirt juga pakai top line juga sama. Jadi depan, samping aku pakai top line. Oke, jadi nyambung nih ya. Nyambung, sampai betul. Lips saya. Sama ini sih paling secat warna body biar kayak Prestige. Oke, fendernya yang aslinya kan hitam doff ya. Hitam warna doff. plastik ya. Ya, biar lebih clean sama sebenarnya lebih kelihatan ini sih Mas. Kalau di foto tuh jadi jarak ban ke fender tuh kelihatan. Mepet. Iya, Kalau benar. hitam kan kalau di foto tuh agak nyaru. Kayak ada gap ya jadi. Iya, kayak, betul. Dan Gitu sih. dan kelihatannya jadi mobilnya jadi lebih gede sih sebenarnya ya. Iya, Karena kan iya. kalau misalkan dia warnanya plastik kayak nge-split gitu Kayak ya nge-split, mobilnya. Kalau betul. ini kayak lebih nyatu jadi kelihatannya lebih gede dan bidang silvernya jadi lebih banyak. Iya. Gitu ya. Oke, ini spion karbon nyambungin ke ini berarti Iya, ya, ke kap mesin. ke Ya. kap mesin betul. Ini mantep loh, bukan stiker loh sob, ini karbon loh, beneran. Oke, lanjut ke bagian belakang nih. Bagian belakang apa aja lo ganti? Bagian belakang itu stop lamp. Oke, Stop lamp pakai yang punya Faisal. Mhm. Terus body kit aku belakang pakai Balasari ini. Oh, belang nih berarti Belang, ya, depan betul. samping sama belakangnya. Ya, kalau top line tuh hanya segaris doang sih, Mas. Oke. Aku pakai Balasari ini biar kalau belakang tuh ya cocok aja sih biar Iya, kelihatan iya, lebih iya, agresif iya. juga belakang. Menurut gua nih ya di Honda HR-V lo ini ketika lo pakai buzzer ini jadi walaupun nggak satu tuner gitu ya, nggak single tuner tapi kan HR-V belakangnya ada gantung ya. Ya, Kelihatan agak itu tinggi kan ya. betul. Jadi lebih ngisi. Lebih ngisi, betul. Ditambah ada diffusernya Betul, gitu kan ya. Jadi ya sah aja sih menurut gua, jadi keren sih. Keren. Sama kalau dia pakai body kit itu jadi knalpotnya agak turun tuh, Mas. Bener. Jadi kelihatan lebih padat lah. Iya belakangnya. di bawah ya. Bawah. Oke. Berarti stop lamp lu pakai Singapore domestic market ya? Ya, Atau kurang kita lebih lah bilang ya? Faisal, ya. Faisalnya itu ya. Cakep sih, bukan custom yang gitu. Cuman kan banyak juga kan ya teman-teman yang pakai HRV mungkin ganti stop lampnya itu yang pakai yang smoke full LED gitu ya. Ya. Nah, ini bisa jadi opsi juga nih Betul, yang kayak Faisal betul. ya. Ha-ha. Dan dia lampu remnya LED gitu LED kan, garis gitu. LED garis stripe gitu, cakep sih. Ada lagi di eksterior? Spoiler. Oke, Spoiler modulo yang belakang. Oke. Dulu gue sempat pakai Mugen warna hitam. Terus bosen, akhirnya gue ambil spoiler modulo, dicat nih warna body, Oke. biar lebih clean aja sih. Terus Iya. jadi spoiler belakang tuh kita copot, pasang yang ini. I see. Oh, nyatuin sama grillnya juga ya? Ya betul, modulo. Grill modulo, spoiler belakang Betul, modulo. betul. Oke, dan nggak terlalu gondrong juga ya Nggak terlalu spoilernya ya? gondrong ya, jadi masih kelihatan kayak OM cuman nggak gitu Iya, sebenarnya. iya, kayak OM Kayak tapi OM cuman nggak. nggak, Bener. betul. Itu tepat tuh, kayak OM tapi nggak Nggak, gitu. Oke, dari eksterior kayaknya yang lo ganti udah disebutin semua tadi ya? Udah sih ada paling belakang plat juga sama. Plat ganti juga. Plat ganti Kecil. juga. Terus udah sih kayaknya eksterior nggak terlalu Clean banyak. ya? Jadinya kayak
lo tahu gitu, oh gue batasnya di sini nih buat modif eksterior nih. Jadi clean look. Anyway ini lo street racing ya? Sebenarnya sih gitu. iya sih karena udah pasang body kit, terus ceper juga, udah ada karbon-karbonan ya lebih ke arah street racing sih. Oke. Cakep kok. Street racing cuman pelan. Kita mau full Street racing look. ya, street racing look. Ngeri juga kalau lift segini kalau ngebut tuh. Aduh. Iya. Kalau nggak jalan nggak kelihatan. Iya, lo nggak pakai ngebut aja, stone chipnya udah banyak. Iya, itu Lo dia. pakai ngebut. Ngebut. Oke, masuk ke sektor mesin. Ada yang lo ganti nggak nih untuk ya mungkin biar bisa lari-lari kecil gitu ya? Paling perintiran aja sih. Yang pertama replacement filter. Oke. Replacement filter aku pakai KNN. Pakai KNN, oke. Terus steel clap, terus ganti busi juga. Oke. Busi iridium. Abis itu sama remap. Oh, dari map mobilnya. Udah, dari map. Oke. Biar ada tak-tak. Yoi, biar ada tak-taknya. Harus tak-tak. Oke, lu berarti kenapa lu memutuskan akhirnya ya untuk filter replacement instead of open air aja deh sekalian gitu? Kalau open air itu resiko kalau misalkan pakai tiap hari sih, itu akan lebih ribet untuk terkotor banget sih throttle body. Betul, kecuali misalkan buat pakai Sabtu Minggu atau sekali 2 kali sih, no problem kayaknya. Karena itu sih pakai buat harian daily sih. Nah ini sob, mungkin buat lo yang belum tahu kenapa kemudian di replace filternya gitu ya, kenapa nggak pakai filter standar? Pertama, kalau lo pakai filter replacement yang aftermarket, itu kan dia bisa dicuci terus ya, sampai ya seterusnya gitu. Ketika kotor lo nggak harus ganti, gitu kan. Dan secara performa juga kemudian ada lah ngaruhnya sedikit ya, karena dia desainnya memang untuk performance gitu kan ya. Oke, lanjut ke remap ya. Tadi gue sempat ke highlight juga nih bahwa mobil ini udah di remap gitu ya. Nah, untuk remapnya sendiri boleh di-share nggak lu remap di mana mungkin atau settingannya dibikin kayak gimana gitu? Remap tuh di daerah Gading Serpong sih kebetulan. Oke. Mintanya itu sebenarnya iritnya dapat, terus performance-nya juga dapat, sama minta lepas limiter. Jadi biar bisa beratak-tak tuh harus lepas red line bisa nih gitu bisa. ya. Gokil. Oke. Nah, setelah remap, efek yang lo rasakan sesuai nggak sama ekspektasi lo di awal? Kayak misalkan tadi lo minta irit, nah itu adakah perubahan konsumsi bensinnya berapa gitu ya? Atau tadi performance, mungkin kalau misalkan lo udah dyno kelihatan berapa, atau kalau belum lo ngeliatnya dari mana gitu, ada nggak? Kalau dari performance sih lumayan sih, dari 0 sampai 100 tuh kan ada Luffy ya, bisa di Iya. turun 1 detik, lumayan. Oke, lumayan banget. Lumayan banget. 0 ke 100-nya jadi berapa? 0 ke 100-nya kurang lebih 10 kecil ya. Oh lumayan dong. 10 kecil. Lumayan. Terus dari konsumsi bahan bakar sebelumnya tuh 111. Semenjak remap tuh bisa 112,5, 113. Serius. Cuman tergantung kaki sih. Iya, lagi-lagi. Semua tergantung kaki. Cuman dari remap itu kemudian artinya sedikit banyak ada ngaruhnya lah gitu ya. Dengan harga segitu sih worth it. Itu segitu lo pemakaian normal atau emang tiap hari lo beset-beset gitu guys? Oh, gue udah jarang sih, normal sih sekarang. Normal ya? Lebih ke normal, kecuali misalkan lagi run atau apa ya tipis-tipis aja sih. Oke. Dan itu tadi di apa ya, diakomodir atau disupport sama tadi ya pergantian busi iridium gitu ya, filter replacement. Terus lo style clap itu dibikin jadi gimana styleannya maksudnya? Style clap itu setahu gue ngaruh ke performance juga sih, cuman kayaknya buat di awal sih. Oke, buat tarikan bawah ya, berarti ya? Ini gue ngikut-ngikut aja sih, kata orang style clap ngaruh akhirnya ikut. BTW kebetulan yang pas remap itu belum ganti tuh. Oh. Masih remap full, hanya remap doang, belum busi belum. Oke. Pertama kali berarti Pertama remap? kali, betul. Oke. Jadi sekarang sih belum ketahuan nih berapa 0 sampai ini apa udah mulai turun apa. Oke. Ya. Iya. Oh berarti nanti bisa lu cek lagi tuh ya? Bisa. Setelah ada pergantian beberapa komponen gitu ya? Oke. Nah tadi sama ini sih, pas Rafli datang nih ya, mobilnya udah ada bunyinya sob, udah ada suara aja gitu ya. Tadi sempat di-spill juga biar bisa tek-tek. Nah artinya kan exhaust system ada yang lo ganti dong? Ya. Nah itu boleh diceritain nggak? Aku full system ganti dari depan sampai belakang, downpipe, front pipe, reson sama muffler. Oke, itu pakai merek apa aja tuh? Downpipe, front pipe tuh aku pakai Vesvan. Oke. Soalnya dulu aku sempat pakai Vesvan, Proftronic. Abis itu resonnya custom. Oke. Muffler aku pakai Prodrak Ironcraft. Tapi suaranya adem ya? Soalnya adem, lebih ke ngebas sih dia. Iya. Nggak yang berisik banget. Iya, nggak berisik.
tadi sempat pakai Valvetronic juga. Pakai Valvetronic biar kan mikirnya kan bisa dimatiin gitu. Iya. Cuman agak kurang suka di bagian mufflernya. Agak kecil dia. Kalau produk ini kan gede kan, kesannya street racingnya tuh dapat. Berarti lu pasang valve-nya ya, lu pasang katupnya tuh di belakang. Di belakang, di muffler. Dia ada kayak elektronik gitu buat ngatur valve. Oke, pakai remote tuh ya. Betul, pakai. Iya, tuh sob. Jadi untuk sektor mesin juga nggak banyak yang diganti karena emang mobil harian juga ya, bukan mobil balap gitu ya. Kalau kata TikTok, ini mobil buat cari duit kawan, gitu ya. Bukan buat balap-balap kawan gitu. Oke, udah dari mesin ada lagi yang diganti mungkin strut bar gitu, udah pasang? Belum sih, belum. Next akan sih, cuman masih belum tahu. Masih belum tahu. Oke. Sip. Tapi cukup ya dengan pergantian ini buat mengakomodir kebutuhan dan keinginan lo sehari-hari. Udah cukup banget sih sebenarnya. Udah. Ya? Yang penting sebenarnya aku sih ngincer look sih. Iya sih. Abis turun mobil ngeliat belakang set enak gitu. Bener. Nah lu, nih ada quotes gini, ketika lo parkir terus lo nggak nengok belakang mobil lo, berarti you buy the wrong car. Betul, You bought the wrong car. Katanya gitu. Jadi gitu. biasanya kalau ya doyan mobil tuh abis parkir, walaupun lihatnya tiap hari padahal. Iya, betul. Lo akan ngeliat, wah gila gitu. Oke. Dari mesin, oke, aman. Berarti ada lagi? Aman, udah cukup. Udah itu aja ya. Itu aja. Berarti kita akan move nih ke bagian yang paling mencolok buat gua. Under carriage, kaki-kaki. Nah Raf, kalau untuk kaki-kaki ya, ini yang kelihatan banget memang velg lah ya, gitu. Apalagi lo pakai, nanti boleh lo ceritain lah. Gue ngeliat dari warnanya aja udah kayak lucu sih gitu ya. Mobil silver, tiba-tiba velgnya polish gitu, clean banget gitu ya. Perpaduan warnanya nggak terlalu banyak. Nah mungkin boleh lo jelasin dulu deh dari untuk kaki-kaki velgnya tuh pakai apa, speknya apa gitu. Velg gue pakai Rega Master, warna polish, lebar 8 ET40. Oke, lebar 8, ET40. Berdirinya pas, ini no spacer. No spacer. Oke, berdirinya Kalau pas. buat HRV itu ada dua sebenarnya mas. Yang paling pas tuh 7,538 sama 840. 840. Kalau misalkan 838 agak keluar berarti ya. Depannya keluar, cuman bisa chamber. Oh, di camber Bisa ya. di chamber. Nah, ini di camber nih kayaknya. Depan chamber cuma -1 kok. Oh, minus Jadi 1. biar mepet ke fender. Oke, biar nggak gesrot sob. Jadi Iya, diiringin betul. dikit. Oke, untuk bannya Pakai ban sejuta umat ya. SX tuh 2245 ring 17. 225 45 45 ring 17. 17. Oke, jadinya meaty gitu ya Iya. modelnya ya. Cukup mitil. Cukup meaty lah. Berarti berdirinya pas ya di velg 8, lebar 8, Pas. bannya 225. Pas. Oke sih. Paling pas. Iya. Ini nggak belang ya, rata semua. Rata. Ya? Depan belakang. Oke. Belakang no spacer juga. Belakang no spacer. Nah, tapi ini lucu sob. Velgnya kan tadi Raffi bilang ini velg Rega Master polish ya. Cuman kalau lo detailin lagi, kalau tadi gue lihat itu kayak ada diamond cut-nya. Betul. Jadi bukan yang bahan mentah terus Ya, dipoles gitu, tapi dia ada diamond cut ya. Ini basicnya diamond cut terus di ini sih di pernis. Oke. Biar polish. Yang pernis lu apa emang Bukan, dapat udah kayak emang gini? dapat udah di- Oh, Oke. Dapat dari sana. Baut roda ganti kunci L gitu ya. Iya. Oke. Biar senada aja sih. Bener. Lucu sob. Velgnya berdirinya enak gitu. Oke, ini kan kita udah bahas velg. Nih sekarang mobil lo kan kelihatannya udah cebol ya, udah rebah gitu, udah pendek. Dan pendeknya menurut gue ya depannya tuh udah kayak rada celup dikit gitu ya, belakangnya udah mepet fender dikit gitu. Nah ini lo suspensinya pakai apa? Gua sekarang pakai coilover. Oke. Coilover merek LD. Buatan lokal sih. Buatan lokal. Lokal pride sob. Jadi sekarang barang-barang lokal juga udah banyak yang bagus. Udah oke. Udah oke banget. Nah ini adjustmentnya gimana? Nah naik turun, soft hard apa? Kalau ini nggak bisa soft hard sih kebetulan. Oh tinggi rendahnya aja Jadi berarti ya? sebenarnya custom dari awal minta ke merekanya seperti apa sih. Gitu. Oke, berarti bisa customize juga ya? Customize. Oke, depan belakang LD nih? Depan coilover belakang ya? LD. Berarti kalau mau ditinggiin tinggal Ya. putar? Cuman yang belakang tuh nggak dapat shock breaker nggak dapat. Oke. Jadi dia hanya tatakan doang buat naik turun. Kalau depan dapat shock breaker. Iya. Belakang aku shock breaker pakai ini GK5. Belakang GK5? Soalnya kalau misalkan pakai standar tuh pasti mentok. Dan itu yang ngebuat mantul-mantul. Soalnya travelnya tinggi. Travelnya tinggi. Iya. Kalau GK5 kan travelnya Agak lebih rendah. Iya benar. Dan apa namanya kalau yang belakang berarti cuman dapat mur kontra gitu ya? Iya, betul. Kontra sama Kontra itu. per. Sama per. Oke. Ini so far gimana bandingannya? Enak banget sih.
Cukup lah ya. Cukup banget. Sebenarnya dulu gue pakai custom pair. Terus shock juga masih standar dan itu benar mantul. Ternyata itu yang bikin mantul. Jadi shocknya terlalu tinggi, mobil gue ceper banget, jadi mentok terus. Iya tuh. benar. Jadi travelnya dikit banget. Dikit jadi. banget. Pas gue ganti coilover, gue cek shocknya mati. Wah udah itu jadi tatakan gue pair doang. Oke. Makanya itu yang bikin mantul. Ampun Udah gue ganti ini jadi enak banget sih. Jadi nggak semua mobil pendek ini pasti mantul ya. Ya, betul. Jadi kalau misalkan emang racikan suspensinya pas, benar gitu ya risetnya, jadi bisa dibikin enak juga sebenarnya gitu. Walaupun nggak seenak mobil standar. Pasti. Gitu, cuman masih tolerable lah gitu ya. Ada pain yang harus lo bayar pastinya kalau misalkan mobil pendek gini. Oke, ada lagi untuk suspensi? Udah sih cukup itu aja suspensi. Udah ya, berarti coilover, LD sama tapi velgnya cakep banget lagi. Gua kebetulan lagi suka banget velg polish gitu. Cakep. Oke, kalau misalkan polisi tidur gitu masih nyangkut nggak mentok Pak? Nyangkut sih bagian depan sih udah pasti serok ya. Udah biasa lah. Serok gitu. Tengah paling untungnya nggak kena filter oli sih. Itu sih yang bahaya. Kenanya agak ke bawah. Agak ke bawah. Kenanya center pipe. Terus, aman lah. Aman. Pas gua cek bawah tuh cuman baret-baret doang. Padahal sering jedak gitu. Gua kira penyok ternyata enggak. Kuat. Aman. Ini center pipe-nya masih asli? Bawah masih asli. Oh, berarti lo ganti yang komponen-komponennya aja ya? Pipanya masih standar. Oke, nice. Cakep sih. Nih daily driven-nya kelihatan sih mobil. Oke, ini kan velg lo udah cakep nih, gitu ya. Tapi tadi kita sempat ngobrol lah off air ya sebelum kita syuting bahwa lo udah beberapa kali nih ganti velg. Kayak perjalanannya panjang. Tadi sempat titis juga di awal lo sempat pakai ring 18, mobil tinggi gitu ya. Nah, boleh diceritain nggak lo mobil ini udah kecolok velg apa aja? Ini velg ke 7 berarti. Banyak banget. Velg ke 7. Hati-hati dol ini velgnya nih. Nap roda tiba-tiba kok diputer halus sih dol. Ya kalau modif tuh paling bosannya tuh velg sebenarnya. Benar. Yang paling pertama diganti velg, yang paling sering diganti velg. Betul. Iya. Jadi apa aja nih setelah lu pakai ring 18 tadi, abis itu? Ring 18 terus gue sempat pakai TC 105R. Oke. Yang warna gunmatte. Oke. Abis itu ganti ke Rega juga tapi warna putih. Rega putih, oke. Rega putih. Evo tuh ya. Evo. Aha. Abis itu gue sempat tukeran velg sih sebenarnya ZR10. Oke. Itu juga lipsnya polish, dia mirip-mirip C28 lah. Abis itu gue ganti ke TC lagi tapi warna silver. Oke. Baru terakhir ini. Yang paling lo suka yang mana? Menurut lo best setupnya nih? Kalau misalkan lagi jalan tuh gue lebih suka ini. Karena kalau lagi jalan tuh polisnya kelihatan. Iya sih, bener. Cuma kalau lagi diem TC tuh cakep sih. Karena dia padet. Iya. Karena dia padet. Dan aura racing look-nya tuh keluar gitu loh. TC 105. Kalau gue sebenarnya gue suka banget TC 105, cuman entah kenapa gue lagi penasaran sama TC 005 yang kayak kembang. Iya. Itu juga kayak menarik gitu. Itu juga cakep. Iya lucu tuh. Kalau di sedan kayak lucu tuh. Itu juga. Oke, abis itu baru terakhir dari TC Silver ke Rega besar polish. Itu velgnya dijual-jualin apa ada yang barter, ada yang barter, ada yang gue jual terus gue baru ngambil, ada yang kalau tukar tambah sih enggak sih. Enggak ya. So far biasanya kalau lo jual baru ngambil mobilnya gantung dong berarti. Iya, gue pakai velg standar sempat. OM look. Sempat dengan kayak gini gue pakai velg standar. Oke. Nah, berarti setupnya waktu lo habis dari ring 18 itu langsung lo pendekin apa nunggu beberapa hari lah. Oh, tapi berarti dari yang 18 itu udah pendek, mobilnya sempat pendek gitu. Udah sempat pendek, cuman kan sebenarnya karena ring 18 lebih gede, kalau misalkan gak dipendekin kan mobilnya bisa lebih tinggi tuh dari standar. Ground clearance sih, iya bener, tinggi. Kira gue pendekin dulu, cuman kemarin tuh 3 jarian lah dari ring 17 tuh lumayan tuh gapnya. Oke, kucing sih bisa rebah. Iya, gitu, bukan rebahan lagi, bisa lompat-lompat. Nah kalau namanya fitment kepala bayi, fitment kepala masuk. Kepala bayi namanya masuk tuh. Oke, berarti coil over ini kecolok di velg yang mana? Coilover ini TC. Oh. Gue baru ngambil sebenarnya. Oh, di TC. Di TC Silver. Sebelumnya masih custom. Masih pair. Spring gitu ya, custom spring gitu. Jadi nggak sempat ngalamin masa potkit berarti ya? Potkit tuh potong dikit. Oh, potong dikit. Ya, sempat potong banyak, sempat potnyak sempat. Iya, potnyak sempat. Sempat asli lu potong tuh. Enggak, gue custom. Oh, custom terus dipotong. Jadi pair asli gue masih ada di rumah semua. Oke, nice. Mantap, kita pindah ke dalam ya. Oke, tadi kita udah bahas eksterior, udah, mesin udah, kaki-kaki udah gitu ya. Sekarang kita mau masuk ke
interior. Terus. Nah, untuk interior sendiri udah lo apain aja nih, Raf? Sebenarnya nggak banyak sih, tipis-tipis aja. Paling Luffy pakai OBD. OBD Luffy, oke. OBD Luffy, terus garnish karbon aja sih di setir, terus di konsol tengah, Oke. terus pedal shift juga tambahan. Oh, Atau- pasang pedal shift. Pasang pedal shift, terus shift knob karbon. Oh, shifternya udah karbon juga. Pedal shiftnya karbon juga. Enggak, warna merah. Warna merah. Oke. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah tadi lo sempat bilang bahwa lo pakai OBD Luffy. Nah, itu yang bisa lo pantau dari si OBD-nya tuh apa aja? Sebenarnya ada banyak banget sih, sebenarnya jujur aja nggak apa. Oke. Paling penting sih paling mesin temperatur, terus Oke. dia RPM lebih detail juga, terus pasti kilometer per jam, terus bisa misalkan kita mau mundur ya, dia auto hazard. Oh, auto hazard. Jadi kita tanpa pencet dia auto hazard. Oh, pantas tadi pas lo parkir, Ya, oh gua pindahin parkir cuman dikit Auto- doang nyariin auto hazard. hazard, Oh, ternyata gitu. auto hazard. terus sama lumayan penting itu pintu sih, jadi ketahuan dia. Misalkan kita buka bagasi Heeh. atau buka kap, itu ketahuan dia mana yang kebuka. Oh, kalau misalkan di indikator standar kan cuman lambang pintu Ya, kebuka doang kan ada. ya. Lu Kita nggak tahu pintu mana yang nggak rapat nggak ya. rapat. Nah, Iya, itu iya, iya. ketahuan sih, itu enak. Sama tadi lo sempat bilang bahwa ini bisa ngelihat waktu 0 sampai 100 berapa detik juga ya? Bisa. Oke. Ntar ada settingannya di situ. Itu sebenarnya banyak ya, oil temp lo bisa Iya. lihat gitu ya, water temp bisa Betul. lihat. Cuman yang paling sering kita lihat yang tadi ya, yang temperatur tadi mesin sama RPM dan lain sebagainya gitu. Iya. Voltase aki pasti bisa dong. Bisa. Oke. Ini modif yang sebenarnya tanpa lu harus modifikasi mobil lo yang kayak gini gitu ya. Pasang itu tuh fungsional banget Fungsional sebenarnya. banget, Karena banyak hal yang sebenarnya bisa lo pantau di situ. Apalagi untuk mobil-mobil yang belum ada MID yang detail kayak mobil sekarang kan, Iya. lo bisa pantau banyak gitu ya. Fuel consumption segala macam Betul, gitu. betul. Di sini kepantau juga kan berarti Kepantau, ya, fuel kepantau. consumption. Oke. Itu OBD mungkin lo bisa pasang juga tuh Sob, kalau misalkan emang lo mau ngeliat gitu ya kondisi mobil lo secara keseluruhan. Terus tadi shifter gitu ya, Ya, shifter. Triptonic-nya ya. Ya, Triptonic Triptonic-nya itu aslinya berarti belum ada. ada, cuman kecil. Oh, ini lo kasih extendernya. Kasih extender, jadi misalkan tangan gua di bawah tuh bisa mencet. Oke. Jadi Iya, lebih enak aja Nggak sih. harus di samping ya. Ya, nggak harus di Oh, bisa samping. juga. Dia Oke. enak aja sama ngelihatnya sih. Sama warna merah mungkin ya. Iya. Biar racing look. Racing look dapat. Iya. Sama tadi karbon tuh ya. Karbon Nah, itu juga. diganti apa dilapis atau gimana? Kalau itu sih ditempel sih. Oke. Jadi yang di setir itu ditempel, Heeh. kanan kiri sama bawah. Hmm. Terus yang konsol tengah juga ditempel. Oke, berarti nggak nge-replace panel aslinya. Nggak replace, ya? nggak Oke. replace. Kalau yang shift knob replace, Ganti. ganti. Jadi yang shift knob. bawaan dicopot, dipasang yang shift knob yang karbon. Oke. Jadi Rafli ganti kap karbon, dia bisa ngerasain dia pakai karbon karena dalamnya juga udah karbon. Betul. Jadi kayak ya udah mobil gue Iya. karbon nih. Kalau kap kan di luar kenapa? Iya, kapan lu nggak ngeliat Orang gitu. lagi yang Parkir doang lo ngeliatnya. Tapi kalau lo nyetir kan, weh, karbon udah. Iya. Karena kapnya juga ada karbon. Senada jadinya Senada. dan gak terlalu rame jadi Iya. mobil ya. Kata orang. Gitu. Jadi untuk interior ada lagi yang lo ganti. Audio enggak sih? Audio standar. Soalnya takut ini gua sama knalpotnya kan. Takutnya beradu kan. Iya. Jangan nggak bisa nikmatin juga ya. Iya. Karena lo nikmatin suara mesin ya. Betul. Sama ada paling satu sih yang paling penting tuh dashcam. Oh bener. Oh iya tuh. Ada Dashcam sih cukup penting banget sih. Dashcam lo pakai apa, Raf? 70 Mai. 70 lumayan itu udah 4K ya? Sogo udah 1080 apa 2000 gitu Sogo. Oh, tapi udah high res lah ya. Udah high res udah oke kok, udah enak banget. Jadi yang auto recording gitu berarti. Iya, kalau kita ngidupin mobil dia auto recording. Nah itu penting tuh Sob. Kalau misalkan emang lo pakai mobil setiap hari, ini dashcam ini jadi salah satu komponen yang menurut gua itu udah harus ada ya. Karena kita nggak tahu di jalan ada kejadian Iya, apa segala macam dan amit-amit gitu ya ada kejadian di jalan, lo punya bukti yang kuat. Betul. Kalau misalkan emang bukan lo yang salah, Betul. gitu kan ya. Bisa dilampirin tuh videonya. Terus ada lagi? Interior, paling lampu bawah sih. Kalau kasih Warna biru ya kalau buka pintu. Jadi misalkan kau nyari barang atau apa kan. bener itu kepake banget. Pakai banget sih. Itu kepake banget daripada lu mesti nyalain lampu kabin kan. Ya, betul. Itu kadang kita mau nyari sendal atau ada barang jatuh atau itu apa, HP atau apa. Iya, itu ngebantu buat kita juga sebenarnya. Jadi selain yang gue lihat ya, selain buat gaya, selain buat looks-nya, Rafli ini modifikasi juga mikirin fungsinya ya. Betul. Jadi nggak cuman yang udah gue pasang lampu biar terang-terangan gitu kan, nggak juga gitu deh. Oke, Jok,
Enggak retrim kan, standar. Jok masih standar semua. Oke, segala macam standar. Peredam mungkin pasang nggak? Redam enggak? Masih standar. Masih standar, ting-ting. Oke, standar ting-ting. Oke, Raf, lo selama dandanin mobil ini ya, modif-modif ini, lo ada yang pengalaman unik nggak atau challenge yang akhirnya gue mesti putar otak nih gitu? Ada nggak? Ada sih, paling gue nyari velg kemarin. Ini Oke. velg ini jarang banget sebenarnya. Cuma ada sih yang jual. Cuman gue dapet itu kebetulan di daerah Jawa. Daerah Jawa. Daerah Jawa. Akhirnya gue jual velg gue dulu. Gue ganti ke OM, velg OM. Terus gue baru nungguin velg ini kurang lebih semingguan lah. Oke. Baru nyampe. Itu gue nyari tuh, gue hampir tiap hari tuh. Entah di Facebook, entah di Tokped. Gue nyari-nyari akhirnya dapat, ketemu. Berarti searching marketplace lo udah location-nya udah Indonesia ya? Iya. Udah bukan Jakarta Betul, gitu. betul. Dari Indonesia gue cari, ya udahlah yang mana aja yang penting dapat. gitu kan Iya, barangnya. bisa dikirim. Betul. Nah, ini berarti lo dapet online velgnya? Dapat online. Oke, dikirim dari? Dari daerah Grobogan. Grobogan itu mana ya, Jawa Timur. Bayang nggak lo di daerah Grobogan. Gerobokan tiba-tiba ada nemu spoon polish diamond cut gini. Betul. Susah juga sih emang nyari. Terus akhirnya dikirim berapa lama tuh shippingnya? Kurang lebih hampir seminggu lah. Jadi 2 minggu total lu pakai velg standar, Ya, fitment kayak gini. Treatment kayak gini. Cemburu tuh ya. Cebur. Iya, velg Cuman lucu aja sih. Lucu. aja sih. Sekarang bilangnya ini Brazilian style. Brazilian style. Iya kan, standar pendek gitu Brazilian style. Oke. Velg berarti carinya juga rada susah gitu. Terus kayak misalkan ngeset suspensi gitu atau remap ya sempat lo berapa kali ada nggak? Kalau remap sih sekali. Kalau misalkan kaki-kaki tuh, gua dulu kan pakai custom pair tuh, jadi kan mantul-mantul. Gua akhirnya baru tahu dari beberapa temen gua, ternyata shocknya itu emang harus di custom kan. Oke. Pas gua sekarang kok anjir enak banget. Itu sih kayak gua nyeselin tuh, gua selama setahun lebih tuh gua mantul-mantul gitu. Gua belum tahu. Itu kalau bawa orang hamil sih agak muntah itu Pas di gua dalam. sambil pakai kok. Oh iya. Jadi gua pelan-pelan banget, pelan-pelan. Jadi lama di jalan ya. Pelan-pelan. Kok maps 20 kita nyampe 30 Iya, menit. makanya. Iya pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke sob, itu dia ceritanya Mas Rafli ini tentang modifikasi Honda HR-V 2016 yang tadi sudah kita bahas panjang kali lebar gitu ya. Mungkin buat lo yang emang mau lagi nyari-nyari nih ya, gue punya HR-V dengan bodi yang sama gitu ya, dengan tipe yang sama, mau diapain ya masih bingung. Mungkin ini bisa jadi inspirasi juga Mas ya. Betul. Gitu. Mobil cakep. Suka. Approve lah gitu ya. Jadi Sobat Seva, thank you yang udah nonton Godan Lelaki di episode ini. Jangan lupa untuk komen kira-kira mobil apa lagi yang mau kita bahas, atau sekiranya mobil lu mau kita bahas di Godan Lelaki, langsung aja email ke alamat email yang ada di description box. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman lo. Dan jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi loncengnya. Jangan lupa untuk cek juga konten-konten video Seva lainnya di Seva by Astra untuk lihat konten-konten tentang otomotif yang lain. Dan jangan lupa juga sob untuk follow sosial media kita di Seva by Astra. Kalau gitu, gua Raffi Dan gua Rafli. bye. Bye.